Rumahnya dihancurkan. Balasan Abu Nuwas membuat raja tidak berkutik. Abu Nuwas adalah penyair terkenal pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang selalu mengundang tawa dan tanya. Pikirannya kadang tidak bisa ditebak oleh orang awam. Setiap tingkah dan lakunya pasti mengandung pesan tersirat dan kaya makna. Salah satu cerita yang membuat kita berpikir, ketika rumah Abu Nuwas digusur karena keserakahan dan keyakinan raja yang tidak berdasar, hari itu Abu Nuwas tertunduk sedih mendengarkan rintihan istrinya. Katanya, tadi pagi ada beberapa pekerja kerajaan atas titah langsung. Baginda Raja membongkar rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Di sini, rumah Abu Nuwas hancur dan hanya tersisa reruntuhan bangunan saja. Abu Nuwas menatap rumah yang menyatu dengan tanah. Dalam hatinya, sungguh tega Baginda Raja membongkar dan menggusur rumah sederhana yang menjadi tempat teduh Abu Nuwas dan istrinya. Kata pekerja kerajaan, Baginda Raja mendapatkan mimpi bahwa di bawah tanah rumah Abu Nuwas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Entahlah, mimpi itu benar atau hanya bunga tidur saja. Tetapi setelah mereka termenggali, ternyata emas dan permata tidak ditemukan. Karena apa yang dicari tidak ada, alias nihil. Pekerja kerjaan meninggalkan rumah Abu Nuwas begitu saja. Karena perbuatannya itu juga, Baginda tidak meminta maaf kepada Abu Nuwas, apalagi mengganti kerugian. Hal inilah yang membuat Abu Nuwas dendam kepada raja. Di atas tanah, Abu Nuwas meratapi rumahnya yang hancur. Ia tidak bicara dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Dalam diamnya, Abu Nuwas memeras otak untuk membalas perbuatan Baginda Raja. Akan tetapi, ia belum menemukan tipu muslihat untuk membalas Baginda. Karena melihat Abu Nuwas lama termenung, istrinya menyajikan makanan ke Abu Nuwas. Sebab kesedihannya yang begitu mendalam, ia tidak bernafsu untuk makan. Makanan dari istrinya hanya digeletakin begitu saja. Sampai malam jatuh di langit Baghdad, Abu Nuwas masih tidak beranjak. Keesokan harinya, Abu Nuwas melihat lalat-lalat yang menyerbu makanannya yang sudah basi. Melihat lalat-lalat berterbangan itu, tiba-tiba Abu Nuwas mendapatkan ide untuk membala Baginda Raja. Wajahnya kembali sumringah dengan tatapan mata yang penuh dengan tipu muslihat. Abu Nuwas pun memanggil istrinya untuk meminta penutup makanan. Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi, pinta Abu Nuwas kepada istrinya. Untuk apa? Tanya istrinya heran. Membalas Baginda Raja, mata Abu Nuwas sangat tajam. Dengan muka berseri-seri, Abu Nuwas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nuwas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." "Siapa tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nuwas?" tanya Baginda. "Lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nuwas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini." Rintih Abu Nuwas, "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" kata Baginda. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat ini." Tangan Abu Nuwas bersedekap. Baginda Raja tidak bisa mengelakkan diri karena menteri-menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa, Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nuwas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Karena sudah mendapatkan izin tertulis, Abu Nuwas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga terbang dan hinggap ke sana-sini. Dengan tongkat besi yang sedari tadi dibawa dari rumahnya, Abu Nuwas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca istana. Abu Nuwas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian hinggap ke vas bunga yang indah. Abu Nuwas pun tak ragu menghancurkannya. Kemudian hinggap ke patung hias. Abu Nuwas memukul patung itu. Kemudian lalat-lalat itu hinggap ke perabotan istana. Dengan pasti,
tongkat Abu Nuwas menghancurkan perabotan itu. Bahkan ketika lalat hinggap di tempat Baginda Raja, tanpa rasa malu dan salah, Abu Nuwas tetap menghajarnya. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan ke Abu Nuwas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nuwas memohon diri. Di dalam istana, barang-barang kesayangan Baginda luluh lantah. Tidak hanya itu saja, Baginda Raja menanggung malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nuwas. Abu Nuwas yang nampak lucu dan sering menyenangkan orang itu ternyata bisa berubah garang dan ganas serta mampu membalaskan dendam terhadap orang yang mengusiknya.